Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam. Makasih Haikal, berkah selalu rezekinya bertambah terus dari segala arah yang halal. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku lagi pakai akun ini ya. Waalaikumsalam. Ngeremes mie. Kangen. Ngeremes mie, say. Lagi pengen ngeremes mie aku. Ini aja inget masa SMP. Tahu kan ngeremes mie kan? Demen aja. Iya. Lagi ngeremes mie aku. Siang. Iya, mie kremes. Lagi kangen aja. Pengen. Iya, tahu jajanan zaman dulu ember. Kalau lagi sekolah males ngantri ya. Di apa? Di kantin. Aku nggak suka lidi pedas bulimbuk dari dulu. Nggak suka. Cabenya cabe-cabean itu kan. Aku nggak terlalu suka. Kalau dulu zamannya SMA, aku SMA SMP mie kremes aja, beli mie aja, sari mie dulu mah. Sari mie aku dulu. Oh ya, dicampur sama bumbu aja. Sampai diomelin aku sama nyokap dulu karena keseringan kan. Saking enak ya gitu kan. Males ngantri di kantin terus apa namanya? Ngirit duit jajan gitu kan karena gue pengen beli sesuatu jadi ngirit kan beli mie dah tuh. Ya kan, apa enggak bawa mie dari rumah kan bawa ke sekolahan saking mau ngirit uang jajan buat jajan yang lain gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua. Yang bacaan maskulin sama karmik udah aku upload dan explain ya di Perbayar. Waalaikumsalam. Kalian lihat kan VT aku yang terbaru di akun satunya? Ada Filmi kan? Jadi langganan aku, say. Alhamdulillah. Ya, mancing. Alhamdulillah ya, mancing ikan besar. Insya Allah dapat. Ya nggak guys? Kaget aku juga. Dia masuk gitu kan. Dia ikut langganan. Kaget juga. Kaget banget. Ya kamu lihat aja di VT baru aku di akunnya Lucky MS. Langganan itu. Kaget aku.
Biasanya kata orang tua, kalau udah masuk satu, nanti masuk terus. Biasanya begitu. Perlahan tapi pasti. Aku sambil makan mie ya. Iya, penasaran ya. Alhamdulillah. Benar kata orang tua, pelan-pelan aja, alon-alon tapi kelakon gitu. Waalaikumsalam. Kan ada itu guys di apa perbayarnya. Makasih Ibu Handayani, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Waalaikumsalam. Bacaan karmik sama DM udah aku baca ya, diperbayar ya guys. Waalaikumsalam. Iya, sehat selalu buat kalian. Udah nonton kan yang diperbayar kan? Karmik sama DM. Udah jamin aja. Ikutin aja alurnya ya guys. Ikutin aja alurnya. Pokoknya segala sesuatu kalau niatnya nggak baik, tujuannya nggak baik, ya akan hancur sendiri, berantakan sendiri. Kayak gitu. Yang tujuan baik aja dihancurkan, apalagi yang nggak baik. Bener nggak? Waalaikumsalam. Ya kan? Yang penting kita niat baik aja. Kayak gitu. Yakin aja dengan niat baik tuh pasti Allah kasih kebaikan. Ya kan? Kebaikan aja dihancurkan atas izin Allah. Ya enggak guys? Keburukan pun ya atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah ya guys. Apapun yang terjadi dalam hidup itu atas izin Allah. Waalaikumsalam. Jadi kita prasangka baik aja sama Allah, apapun situasinya kita gitu ya. Kapal turunin duit dong, miliaran dong ke sini. Soalnya aku mau jadi ahli sedekah ya kapal. Di zaman dulu. Hai, lewat bet tuh kapal. Waalaikumsalam. Ya ngemil lah. Ya kita jalanin aja apa yang Allah kasih sekarang. Apalagi kita udah dikasih payung nih kayak gini. Ya kan? Dari readingan kayak gini. Anggaplah payung. Jadi kita hati-hati. Jangan percaya tarot ya nggak boleh. Tapi jadikan payung aja. Oh iya ya.
kalau misalnya gue ngelakuin kesalahan begini, pasti efeknya besar nih. Dan bukan gue aja yang kena resikonya, pasti banyak orang yang kena kayak gitu. Makasih media sharing. Waalaikumsalam Cupa Cupi. Aku makan mie dong. Waalaikumsalam. Ya, mie remes sayang. Kepengen. Kangen aja. Mau makan mie remes. Iya, Indomie. Cupi ikut-ikutan. Enak aku makan juga nanti siang emberan. Iya, say. Ya kan? Ini mah makanan kayak gini mah latah beneran dah. Ya, bukan mie mateng ya, mie mentah. Pasti latah. Gimana, ada kabar baru nggak? Si Sabar dikasih dong. Cupi share ke Sabar, Pi. Semalam tahu Pi, seru lo Pi. Lu nggak masuk sih. Malam kita live seru tahu. Banyak banget penyusupnya di sini. Tanya anak-anak no. Tanya no anak-anak. Tanya no. Si itu Yunita. Media saya nggak tidur. Banyak penyusupnya, Pi. Beneran. Pas banget gue lagi bacain karmik sama DM. Padahal kan itu general reading ya. Iya. Katanya sih berpindah, yang tadinya jadi shipper jadi buzzer, katanya jadi haters. Katanya. Kaget sih gue. Kok bisa gitu loh. Yang tadinya shipper jadi haters, buzzer. Tahu tuh. Bisa ya orang kayak gitu ya. Pi, kasih gue kucing 1, Pi. Gue butuh 3 sih. Iya, katanya, kata si Sabar. Makasih, Cupi. Berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Kan udah dibilang, jangan jadi haters. Salah pencet. Cupi. Lu sih megang apaan lu, Pi? Iya. Gue lagi baca karmik sama DM. Ngambek. Nah, itu kan general. Ya kan? Yayang, nggak usah nelfon dulu deh. Ya, Eko lagi kerja, ngapain lo telepon-telepon ya, Yang? Terima kasih Cupa Cupi, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Pi, Yayang gue, Pi, telepon-telepon, Pi. Yang save, Pi. Telepon siang-siang. Males banget ya.
Kapal mulu. Makasih Kakak Cupi, berkah selalu rezekinya bertambah terus dari segala arah yang halal. Bilang apa mak Kakak Cupi? Ya lupa mulu. Dia katanya udah jadi duda 4 tahun. Pi, udah jadi duda 4 tahun katanya. Nelponin mulu. Sengaja aku nggak jawab, biarin aja. Males. Udah dicoba katanya dia, anaknya dikasih jahe sama sup jahe tuh ayam. Ya. Udah mendingan katanya anaknya. Aku bilang, ngasihnya jangan sekali doang. Usahakan 7 hari berturut-turut dulu. Soalnya penyakit asma kan. Masih kecil. Udah pakai sup dulu, pakai madu sama air anget. Aku bilang kayak gitu. Nggak boleh es. Dia karena gue perhatian kali ya, cuma ngasih tahu buat apa namanya redain sakit asma anaknya ya. Sampai nelponin mulu, Pi. Kata dia gue udah jadi duda 4 tahun. Kata dia gue udah cerai 4 tahun yang lalu. Terus urusan gitu sama gue. Ya nggak, Pi? Kayaknya. Tapi zodiaknya Cancer, Pi. Kayak mantan suami gua. Oh, sabar ada meeting. Oke. Tapi zodiaknya Cancer kayak mantan gua. Gua juga punya Cancer lagi. Kemudian gua kalau nggak ketolong sama rising sama sunnya gua mah gua kemudian gua. Serius, Cancer tuh kemudian loh. Kalau Cancer udah insaf nggak apa-apa lah. Iya sih. Emang kebanyakan Cancer tuh kemudian, say. Tegukan. Baperan. Tegukan. Bawanya serius mulu. Lah, gua kan orangnya suka bercanda ya. Kalau lagi waktunya bercanda begitu ya. Nggak bisa gue serius mulu. Dia mah serius mulu, Pi. Lah, dalam hati gue nelfon kayak mau inian interview. Nah, lagi ngobrol sama dia kemarin. Sekali ngobrol, Pi. 2 jam, Pi, kayak lu. Set, gue bilang. Ngomong mulu. Gue bilang, ini gimana sih, ini Cancer pasti dah kalau ketemu sama tanah lengket bet, gue bilang. Aquarius mah cuek, say. Depannya cuek, dalamnya mah overthinking. Makanya gue kalau sama Cancer tuh cocok nggak cocok sih sebenarnya. Soalnya ada sifat gue nya yang moody, kan gue nggak demenan moody-moodian gitu ya. Gue nggak suka terlalu moody, baperan tuh kayaknya nggak terlalu suka. Untungnya ketolongnya gue sama Capricorn sama inian sama Leo gue. Jadi centil ibaratnya gitu loh. Cancer tuh termasuk introvert loh.
Aries sama Gemini nggak bisa ketebak. Kayak bunglon. Kalau Libra itu kan sama-sama inian ya. Kardinal juga, Aries juga sama. Cuman kalau Aries nggak bisa ketebak. Cepat berubah. Cancer baik, tapi kalau udah dendam, bisa main tangan. Yang udah begitu. Baik loh sebenarnya. Sampai duit-duitnya aja dikasih-kasihin loh. Gaji-gajinya, beneran. Gue yang udah ngerasain soalnya. Tapi kalau udah dendam main tangan, Beb. Berani banget. KDRT bisa. Parah. Kayaknya kadang gue kalau udah main tangan nih, gue inget diri gue aja ya, astagfirullahaladzim. Karena kan itu moon gue Cancer, say. Kalau gue nggak ingetin dengan istighfar mah, tangan gue mah bisa kesel sama orang. Assalamualaikum, gue yang ada. Bisa nabok orang banyak. Gampang mukul. Cancer mah kalau udah marah banget. Kalau Capri kalau udah marah diem. Pergi dia. Enggak main game. Ujung-ujungnya belanja. Ngilangin stres boros. Gue belum pernah pacaran sama Gemini banget, jadi nggak terlalu kenal. Gemini mah biasanya centil ya, kalau Gemini mah genit. Kalau Libra kalem. Kalau marahnya tuh menghilang udah dia mah di dalam bumi, nggak jelas. Gimana, ada kabar baru nggak, say? Cerita dong. Aku minta ampun sama Aries, aku ghosting aja. Nah itu yang gue bilang, Libra tuh kalau udah kesel banget menghilang, sama kayak Kapi, menghilang telan bumi, nggak jelas. Sekalinya ngejar sampai lupa daratan, dihina-hina juga nggak ada masalah, saking masih cintanya tuh. Kayaknya kardinal begitu deh. Ya, kardinal tuh kalau udah cinta banget dikejar-kejar deh. Capricorn, Aries, Libra, Cancer tuh kalau udah cinta banget dikejar-kejar, walaupun diinjek-injek mah masih iya aja tahu. Sampai enek lah ibaratnya, sampai enek, sampai muntah. Waalaikumsalam. Iya Pi, kemarin tuh semalam banyak banget buzzernya. Tanya anak-anak dah. Ya Tikiani ya, Yunita, buzzernya banyak. Sampai gue dibilang, gue diketawain. Waalaikumsalam. Innalillahi. Sama siapa? Ayo dah. Ya hati-hati. Yaudah, hati-hati Mama. Lirin masak sendiri. Ah?
Iya, iya dari pihak yang di sana. Nggak jelas tuh dari pihak mana kata anak-anak tuh. Iya, sampai diketawain gua katanya, kasihan deh yang nonton dikit. Lah, gua mah kalau beginian juga nggak, gua mah nggak berharap banyak penonton. Ya, yang di Loki MS aja banyak penonton, banyak gue blok-blokin tuh. Kan kalian udah tahu channel gue. Nggak terlalu berharap banyak penonton. Nyari-nyari itu media sharing. Berarti dia nyari-nyari aku live. Penasaran. Berarti dia nyari aku live, say. Penasaran dia. Iya, penasaran. Kan kata dia, readingan aku banyak yang gak nyata. Tapi dia ngikutin. Dia masuk ke channel aku yang ini. Ada banyak akunnya dia. Kan aneh ya. Bilang katanya nggak nyata readingan aku. Bohong semua. Tapi dia ngikutin loh akunnya, dia masuk ke akun aku ini kemarin. Waalaikumsalam. Udah diblok semalam. Maksud aku tuh aneh aja. Kenapa mereka bilang nggak nyata tapi akunnya dia ikutin semua ke akun aku. Ya kan? Artinya apa? Kan penasaran merekanya. Amin, say. Semua izin Allah ya. Readingannya jadi nyata. Waalaikumsalam. Udah gitu lucunya, akun dia yang satu yang udah aku blok di Lucky, dia assalamualaikum, terus menghilang pakai akun yang lainnya. Dia itu yang ngetawain aku. Ternyata kata Yunita atau kata siapa kemarin tuh, itu satu orang katanya, banyak akun. Oh, oke. Udah aku blok, udah. Ntar gue DM saya. Yunita kasih tahu ke Cupa-Cupi. Hanya Yunita juga tuh, ntar gue DM juga. Lagian gue juga nggak maksa ya kalian harus percaya sama gue, dan gue larang nggak boleh percaya 100% sama gue ya. Gue larang. Kenapa? Soalnya gue bukan Tuhan, gue manusia. Banyak kesalahan pula gue juga. Banyak dosanya.
Terus aku ingetin lagi, jangan semudah-mudahnya kalian ucap demi Allah ya. Kalau nggak kepepet banget, dengerin ya. Sekali lagi tuh gue ingetin ya. Kalau nggak kepepet banget, jangan dengan mudahnya bawa-bawa demi Allah, demi Allah. Jangan. Nggak boleh ya. Nah kalau insya Allah nggak apa-apa. Maksudnya, misalnya nih, kita dituduh nggak baik, terus kita nggak ngelakuin, ya kan? Terus dengan mudahnya ngomong demi Allah gitu. Jangan dulu, nggak boleh. Kalau nggak kepepet banget sampai kita merasa terancam, nah itu janganlah, usahakan jangan gitu loh. Apalagi kalau kita sudah melakukan kesalahan, terus ngomong demi Allah. Ya jangan. Ya. Soalnya orang tua aku selalu ngingetin. Jangan mudah ngomong demi Allah. Kalau nggak kepepet. Ya aku ngingetin aja ya. Malah lebih baik ya omonginnya insya Allah tuh perbanyak. Alhamdulillah, insya Allah, kayak gitu. Ya amin, insya Allah ya. Perpu menyatu. Aku baca sebentar ya guys. Soalnya Ririn sendirian di bawah lagi masak dia. Oke, kita lihat dengan koneksi Twin Flames-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry guys. Enak makan mie. Mie kremes. Bismillahirrahmanirrahim. Cupi, kucing lagi dong. 2 lagi, Pi. Kita lihat ya koneksi Twin Flames selanjutnya. Enak lo makan mie, Pi. Kalau kayaknya lo makan mie, minta Pi, mie kremes, Pi. Enak, Pi. Oke. Oh kan banyak yang ketiduran kan biasanya. Kalian emang ya. Oke, di sini aku ngelihatnya maskulin akan mengalami kekecewaan. Ya. Salah satunya dari masalah keuangan. Ini lumayan besar. Ya, lumayan besar. Makasih sayangku, cintaku, negeriku selalu untukmu. Makasih kakak Cupi, berkah selalu, rezekinya bertambah terus dari segala arah yang halal. Bilang apa sama kakak Cupi? Makasih gitu. Ya. Di sini maskulin tuh. Dia nggak nyaman ya. Pengen balik tuh ke feminim. Nggak nyaman. Karena kan digantung kan hubungannya demi keuangan. Jadi hubungan percintaan, perasaan tentang cinta tuh digantung karena materi. Menggantung karena materi. Jadi ya maskulinnya ini akan mengalami kekecewaan ini lumayan besar ya. Lumayan besar kecewanya. Ya kita doakan aja yang terbaik ya Beb.
Kita lihat koneksi twin flames. The Chariot. Makasih kakak cupa-cupi. Tuh. Iya kepedesan sayang. Tuh kan, The Devil kan. Ini rumorsnya masih beredar, ilmu hitamnya juga masih beredar. Fitnahannya masih beredar, buliannya masih beredar. Tuh kan, masih stuck kan? Masih stuck say. Tuh kan. Jadi ini sebagai pelajaran sih buat twin flames ya. Lagi mentok. Aku ngeliat energinya. Lagi mentok. Ya. Koneksi twin flames-nya lagi mentok, say. Lagi mentok. Mau maju juga salah, mau mundur juga salah. Jadi diem di tempat dulu aja. Nggak berani ngambil resiko. Dua-duanya. Ya. Nggak berani ngambil resiko ini. Dua-duanya. Kalau dua-duanya apa? Dua-duanya say. Ya. Dua-duanya mentok. Ya jadi nggak jelas. Hubungannya lah berantakan nggak jelas. Tapi nggak musuhan. Ngerti nggak? Nggak berantem nggak. Cuman ya gimana sih kalau mentok? Tau kan Pi kalau mentok Pi. Jadi ya diem di tempat aja dulu gitu loh. Diem di tempat. Susah Mi kalau gitu. Ya harus ngalamin susah dulu untuk belajar menghargai. Kayak gitu. Nggak ada yang berakhir sayang. Di sini belum ada yang berakhir karena belum ada janur kuning. Ya. Kalau udah ada janur kuning gue lepas. Itu janji gue ya. Itu aja. Kalau udah ada janur kuning gue lepas. Kalau belum janur kuning ya masih bisa dibicarakan dengan Allah lah. Kalau udah janur kuning gue nggak berani karena itu udah Allah yang langsung nanganin. Kalau belum janur kuning gue nggak berani. Kalau belum janur kuning ya nggak ada masalah. Masih bisa minta sama Allah. Ya, disatukan, dijodohkan. Tapi kalau udah janur kuning, gue nggak berani. Itu udah hak Allah, gue nggak berani lah. Ngapain? Ya kan, masa mau jodohin seseorang dengan yang udah menikah? Ih, jangan dong. Mau dibayar mahal juga gue ogah. Janganlah, say. Ngeri dosanya. Nggak enak. Duitnya juga jadi nggak enak. Ya kan? Jadi kalau aku lihat di sini, mereka itu masih ada rasa, masih ya koneksi twin flames itu masih banget. Sedangkan udah lamaran aja biasanya nggak jadi. Jangankan udah lamaran, nikah di hari H-nya bisa berantakan, say. Banyak itu di TikTok lo beritanya. Ya, ini general. Readingannya general, publik umum. Jadi ini pelajaran buat kita ya. Ya kita juga jangan terlalu berharap, tapi juga jangan terlalu pesimis kayak gitu. Semuanya tengah-tengah aja kayak gitu. Ya. 50-50. Tapi insya Allah ya, ini hubungan yang toksik juga jadinya hancur juga. Ya karena maskulinnya akan mengalami kekecewaan ya, sangat besar, lumayan besar kecewanya. Karena terlalu mencintai keuangan ataupun materi, terlalu mencintai materi, sehingga akan dikecewakan dengan materi juga. Biasanya kan begitu. Ya kan? Bener nggak guys? Kita kalau terlalu cinta dengan pasangan, akan dikecewakan dengan pasangan nggak?
Coba. Pasti begitu. Karena kemelekatan. Apalagi kalau kita sampai mendewakan pasangan, mendewakan materi, gitu ya. Itu akan hancur dengan materi itu juga. Nggak boleh, kan aku udah bilang, jangan nggak boleh melekat banget tentang duniawi. Terlalu Islam fanatik juga kan nggak boleh. Bisa merusak juga. Jadi kita ya belajar dunia dan akhirat kayak gitu loh. Terlalu fanatik juga nggak bagus kan begitu. Ya. Jadi di sini maskulinnya itu ya akan menerima suatu kekecewaan besar sih sebagai pelajaran ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Karena ya dia sudah menggantungkan harapan, perasaan cintanya kepada feminim ya, tuh. Tuh, ya. Jadi nggak nyaman. Dan koneksi twin flames-nya ini memang lagi diganggu dengan energi gelap. Energi ya setan, energi nggak baik, kegelapan. Kalau dibilang mereka hancur banget, enggak. Koneksi twin flames tuh nggak bisa dihancurkan secara seluruh, nggak bisa. Kalau fisik mungkin iya, misalnya nggak ketemu lagi. Tapi kalau secara energi mereka nggak akan hancur begitu aja, nggak. Masih ada kalau memang real twin flames gitu ya. Akan selalu ngerasa ngebatin kayak gitu. Ya. Jadi dua-duanya mentok, nggak berani ngambil resiko juga. Dua-duanya udah feminimnya, maskulinnya nggak berani ngambil resiko dulu, nggak. Karena perjalanannya juga ya mengalami pelajaran hebat ya dua-duanya tentang kehancuran dan harus semangat lagi mendengar kabar buruk kayak gitu, menerima kenyataan gitu loh. Kita lihat ya clarify-nya. Makanya kita jangan terlalu berlebihan mencintai atau memiliki sesuatu gitu loh. Aku selalu ingetin ke Cupi loh. Yepi ya. Ya. Aku ingetin ke Cupi. Makanya sekarang Cupi itu lagi belajar melepaskan terutama tentang harta ya. Jadi kayak ya kita pengen sesuatu yang besar. Daripada kita diambil paksa ketika kita sudah memiliki hal yang besar itu, ya mendingan kita keluarkan dulu sebelum kita memiliki hal itu. Dulu aku juga nggak ngerti, jujur say, dulu aku tuh nggak ngerti dengan sistem kayak gitu. Jadi aku belajar tuh sekarang gitu loh, sejak aku bermasalah dengan mantan suami ya, yang sama LGBT itu. Tadinya aku nggak ngerti, jadi aku berpikir lagi kan yang kemarin-kemarin, ternyata oh iya ya, gua baru beli rumah di sini guys ya. Tahu nggak pengorbanannya apa? Rumah tangga hancur, serius, berantakan. Bentar dulu, Ntar mami selesai live. Ambil bangku sana, bangku pendek. Nih bacain tuh. Bisa nyampe nggak? Tuh, situ. Ada Ririn. Iya, dulu aku nggak ngerti gitu loh. Sekarang aku paham, makanya aku banyakin sedekah, pokoknya nggak melekatkan tentang duniawi banget, harta ataupun pasangan ya sekarang. Karena ya satu, aku ketika kehilangan nanti nggak sakit-sakit banget.
Terus juga ketika aku mau mendapatkan sesuatunya udah nggak yang kehilangan yang kita sayang gitu loh. Karena kita awalnya udah ngeluarin dulu nih abis-abisan gitu kan. Usahakan biar bersih dulu nih wadahnya. Udah masak ayamnya. Waalaikumsalam. Dulu aku nggak paham, Say. Makanya ketika gue baru beli rumah, nggak lama rumah tangga gue berantakan. Serius, tiba-tiba berantakan aja udah. Makanya kalau punya keinginan sesuatu, kita harus siap ngeluarin dulu nih. Apalagi ya dengan contohnya rumah, mobil, ya pokoknya yang nominalnya besar, keinginan kita harus keluarin dulu nih. Sampai benar-benar kita sudah terbiasa mengeluarkan itu, jadi tidak merasa kehilangan nantinya. Ririn baca dong. Kelihatan. Pakai itu bangku yang tinggi. Mau bacain. Hah? Mau bacain aku. Tumben, biasanya bacain. Ada Ririn, Say. Waalaikumsalam. Dia habis masak, kompor udah dimatiin. Udah. Ntar kamu pulang itu mau kesini lagi nggak? Nggak, maghrib kan pulang silat. Habis silat aku mandi langsung ngaji. Oh yaudah, maksudnya nginep lagi nggak di sini? Enggak. Kenapa? Kamis aku libur, Jumatnya aku ambil rapot. Oh yaudah. Nah, kita lihat. Ada kakak Lilin. Ini lama-lama belajar nih. Enggak, aku nggak puasa sayang. Oke, dia juga 9 nih, Lirin senternya 9. Aku 6-7. Sukses. Tuh, tadi dulu. Husnul. Benar, Mi. Aku melepaskan warisan rumah. Ternyata Allah memberikan rumah. Betul. Ya itu tadi aku udah bilang. Ketika kita berani menerima tantangan tentang melepaskan sesuatu. Ya, apalagi tuh halnya besar gitu ya. Ya itu. Kita akan mendapatkan hal yang besar lagi. Makanya aku belajar guys. Dari yang kemarin tuh. Nah, itu menjadi suatu pengalaman aku dan aku ajarkan kepada klien-klien aku. Ya, kenapa? Ya karena belajar untuk melepas kemelekatan harta itu kan sangat susah ya, Say. Setan tuh akan selalu mengganggu biar kita serakah. Ya kan? Ririn calon penerus Mami. Amin. Amin ya. Terus aku selalu ingetin ke klien-klien aku kan. Ya kalau di aku sistem pengobatannya itu adalah continue dan sebagai jembatan sedekah, itu aja. Karena kan ya banyak klien aku yang nggak sempet keliling setiap harinya, ya kan? Nah di situ aku ya coba untuk meluangkan waktu aku selama ini ya sebagai jembatan para klien aku kayak gitu, dan alhamdulillah ya sudah banyak yang nerima ya. Kayak klien aku yang di Surabaya, dia juga sudah punya usaha, Masya Allah ya, dari hasil pengobatan. Terus ibaratnya anak-anaknya juga udah ada yang jadi dokter, ya kan, semuanya butuh pengorbanan kan, butuh konsisten. Makanya kalau kita pengen segala sesuatu yang besar itu ya kita harus berani ngeluarin yang kita miliki tuh ya kalau bisa sebanyak mungkin kayak gitu. Bener, Mi. Mau mendapatkan kebahagiaan harus berkorban dan banyak ujian ya. Oh pasti itu, Say. Pasti. Kamu tinggal pilih aja mau berkorban di awal apa mau dikorbankan. Kan begitu. Mau mengorbankan di awal atau dikorbankan, lo tinggal pilih aja tuh. Ya. Misalnya itu maksudnya gimana, Mi? Ya mengorbankan, kayak kita mau minta, ya Allah beri aku misalnya gaji 5 miliar lah per bulan atau miliaran per bulan. Nah kita
mau korbankannya apa dulu nih? Kalau kitanya pelit, kikir, males zikir, males sedekah, terus walaupun dikasih cuma sesaat dan itu kan menjadi harta yang nggak berkah, ya kan? Ketika diambilnya juga sakit. Nah, kalau dikorbankan, yaitu yang aku bilang dikasih istidraj, tapi ketika diambil itu dipaksa dengan kejadian yang tidak menyenangkan, kayak gitu. Jadi aku ngeliatnya di sini kita harus banyak belajar juga ya dari perjalanan Twin Flames ini ya, agar tidak terlalu melekat terhadap pasangan, terhadap materi, ya. Jangan terlalu melekat, terutama untuk kepentingan pribadi. Di sini ada Ace of Cups, Eight of Pentacles, dan the King of Wands. Tuh, maskulin. AC-nya deh. Maskulin, iya, maskulin, kamu harus perbaiki lagi lah rencana hidupmu. Iya, enggak bawahnya. Rencana hidupmu, dan kamu harus belajar mencintai dirimu sendiri ya. Semua harus kamu lakukan. Oke. Ya, harus kamu lakukan ya maskulin. Mau tidak mau kamu harus belajar memperbaiki pula apa yang sudah kamu janjikan. Ya. Tap-tap layar. Tap-tap layar katanya guys. Tap-tap layar banyak guys katanya. Biar VIP guys katanya. Cupi lagi ngapain Pi? Lu Pi menghilang Pi. Kita lihat ya The Devil. Ini dua-duanya lagi bertarung ya tentang ya serangan gaib, energi negatif. Ada yang obsesi tentang karir, ada yang obsesi tentang hawa nafsu. The Sun, Queen of Swords, and the Hangman. Aku lagi lihat Instagram, oh dasar lu. Maknya ngoceh aja. Dia mah udah begono. Dasar. Nih ya, The Sun, the Queen of Swords, and the Hangman. Oke, ini dua-duanya sebenarnya obsesi, ingin move on ya, Twin Flames nih. Tapi mentok, nggak bisa, dan harus belajar perbaiki diri. Ya, ini feminimnya juga memberikan batasan ya, kepada maskulin ya. Jadi kayak udah nggak terlalu digebu-gebukan lagi, ngerti nggak sih? Nggak terlalu dilulukan lagi kayak dulu gitu loh. Apa-apa maskulin gitu loh. Sekarang enggak, ya udah nggak bucin-bucin banget. Benar-benar memberikan batasan. Ya. Ini serangan gaibnya juga banyak. Ada Two of Cups, Seven of Cups, and Three of Wands tuh. Ya hubungannya tuh berdua angan-mengangan aja untuk bisa kembali lagi. Angan-anganan. Menghayal dua-duanya bisa kembali lagi. Tapi gimana mau kembali kalau salah satunya belum memperbaiki? Kita lihat Four of Coins. Waalaikumsalam. Thank you for the rose. Mana rose? Thank you for the rose. Duh, Riri minta rose. Ayo banyakin rose. Katanya. Jangan dong, nanti aku nge-rap dong jadinya. Apa? Gimana? Gitu. Thank you for the rose. Thank you for the rose. Gitu ya. Waalaikumsalam. Kita lihat. Apa ini lucu banget. The Four of Coins. Three of Swords. The Knight of Wands. Tuh kan. 6-7. Tuh kan. Six of Cups. Almost. Not 6-7. Six of Cups. Tuh. 7. Ririn tuh instingnya. Tuh. Ya. Hampir dia tuh. Dia ngomong 6 keluar 6 tuh. 7. Ya kan? Ya, perjalanan Twin Flames-nya lagi stuck. Dan ya maskulin tuh pengen banget kembali lagi union loh. Pengen meninggalkan tripartinya. Tapi butuh pengorbanan ya. Waalaikumsalam. Butuh pengorbanan. Dan ini ya intinya harus menghancurkan hubungan yang sudah tidak sehat
Kayak gitu. Ya, tuh, penuh dengan permainan, guys. Harus di-endingkan ini. Ya, kemenangannya penuh dengan permainan. Kesuksesannya penuh dengan manipulasi, permainan. Ya, entah itu secara magic juga. Ini akan ending. Dan dua-duanya ya harus bisa melepaskan trust issue masing-masing dengan komunikasi yang baik. Kita lihat tuh Tower. Three of Cups tuh kan. Strange. Six of Pentacles kan tuh. Pengen balik lagi. Ini mah. Cuma butuh waktu, butuh processing, butuh pengorbanan untuk Makanya membersihkan. jangan gamon. Kenapa? Jangan gamon makanya. Jangan selingkuh. Oh, jangan selingkuh. Ya iyalah. Pokoknya harus jujur. Ini ada Three of Cups, Strange, Six of Pentacles. Kalau mereka mau bersatu, automatically mereka harus menghancurkan hubungan yang gak sehat dulu. Dan memperbaiki dulu nih. Ya, memperbaiki karma masing-masing. Ini bisa kembali, guys. Three of Cups, Strange, and the Six of Pentacles ini bisa balik. Ini bisa balik. Ibu Limbu, Ririn Huya. Apaan sih? Ada aja ibu ya. Waalaikumsalam. Ya, ini bisa balik tapi butuh waktu, butuh introspeksi diri, ya, dan harus bisa menguatkan karma baiknya lagi, kayak gitu. Ya, bisa. Tapi memang harus dihancurkan dulu nih semua hubungan. Ngerti nggak? Jadi hubungan dengan orang ketiga dihancurkan, hubungan dengan twin flames juga dihancurkan dulu. Nah itu benahin diri dulu nih, cintain diri sendiri dulu, ya. Dan harus nikmatin tentang kesendirian. Karena ketika kita sendirian, kita akan merasakan mana yang tulus, mana yang modus, gitu orang-orang tuh, ya. Karena aku ngeliat di sini. Ya intinya perbaikan diri lah Beb. Kita gini ya, Mami aja sebagai ibaratnya sebagai pembaca tarot ya atau penyembuh. Tapi nggak bisa Mami memperbaiki diri kamu tuh sepenuhnya. Semua kembali lagi pada dirimu. Diri kamunya niat enggak, konsisten enggak gitu loh. Kalau kamunya nggak konsisten, nggak niat, percuma gue buang-buang energi gue ke lu. Gue udah bela-bela, ibaratnya kan, udah bela-bela puasain, udah bela-bela zikirin, udah bela-bela gue jaga prasangka baik gue untuk lu, misalnya pengobatan lu ke gue gitu kan. Tapi lu nya nggak ada niatan perbaiki diri dengan serius, terus buat apa? Ya kan? Buat apa? Tuh. Kita harus sama-sama gitu loh. Ya walaupun nih kita sakit nih ke dokter, tapi kamu nggak kerja sama dokternya, jaga pola makan, jaga pola tidur. Udah dikasih obat nih, tapi pola tidurnya nggak diperbaiki, pola makannya nggak diperbaiki, pikirannya juga nggak diperbaiki, tetap aja obatnya nggak bekerja dengan baik, say. Malah bisa menjadi parah. Tuh, siapa tuh? Iya. Harusnya bisa harus menyadarkan diri sendiri. Ya nggak bisa orang lain itu menyembuhkan kita 100 total, 100% tuh nggak bisa. Ya, mereka juga manusia gitu loh. Nah, yang bisa menyembuhkan adalah diri kita ya, terhadap Allah juga, Tuhan. Kita harus paksa diri kita cari penyembuh, tapi bukan berarti dia harus sembuh yang bisa menyembuhkan kita 100%. Enggak, say. Itu hanya sebagai payung ataupun jembatan kalian gitu loh, perantara aja. Ten of Pentacles, Ten of Wands tuh. The Hermit and Nine of Cups kan? Tuh.
pengen punya rumah tuh ya, nih maskulin tuh. Ini bimbang loh maskulin. Mau nikah, mau hidup stabil, tapi sulit. Sulitnya apa? Ya sulit untuk memperbaiki diri kepada spiritual masing-masing nih. Ya, ini sulit, say, banyak tekanan. Ini aku pulang ya. Tadi nunggu sebentar lagi. 12:20. Iya, tunggu sebentar lagi. Ya guys, tuh ini sulit untuk Lupakan. salah, sulit untuk dilakukan untuk si maskulin. Karena bagi dia tuh berat banget untuk hidup sendirian gitu loh. Sebenarnya kalau dia bisa nih ya melakukan spiritual dan menikmati kesendirian, ini apapun yang diinginkan akan terwujud guys. Nine ini ya, The Hermit sama Nine of Cups ini akan terwujud. Keinginan untuk rumah tangga yang bahagia, yang sempurna ini bisa. Oh, harapan masih ada kan, janur kuning belum ada, ya kan? Yaudah ya guys, karena asar nanti kita lanjut lagi malam. Oke, kita baca lagi tentang DM dan karmik nanti malam. Oke, thank you yang udah ngasih gift semua dan yang udah tap-tap layar. Insya Allah berkah selalu, rezekinya bertambah dan sehat, selamat dunia akhirat. Terima kasih banyak. Thank you. Assalamualaikum. Dadah.